Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai akhlak tercela. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya. Apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela merupakan sifat kebiasaan yang melekat pada diri seseorang berupa kebiasaan melanggar aturan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada video ini kita akan mempelajari 3 macam akhlak tercela. Berikut ini adalah macam-macam dari akhlak tercela. Yang pertama itu ada licik, yang kedua ada tamak, kemudian yang ketiga ada zalim atau aniaya. Kita akan mempelajari satu persatu dari 3 macam akhlak tercela ini. Baik, kita langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu licik. Licik merupakan sifat kebiasaan buruk atau sifat buruk yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sifat licik artinya orang itu banyak akal yang buruk, lihai dalam menipu, curang, dan juga culas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari sifat licik. Yang pertama, tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, orang seperti ini hatinya akan merasa sedih ketika melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Pada saat ia melihat orang lain meraih keberhasilan, maka akan timbul rasa iri lalu berkomentar yang buruk. Bahkan ia berkeinginan bahwa kenikmatan yang didapat oleh orang lain itu dapat pindah kepada dirinya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu senang ketika melihat orang lain mengalami kesusahan. Nah, ciri ini menggambarkan bahwa seorang itu akan gembira apabila ada orang lain mendapatkan kesusahan atau penderitaan. Rasa gembira tersebut diwujudkan dengan raut muka dan kata-kata maupun disembunyikan dalam hatinya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu mempunyai ide untuk menghancurkan orang lain. Nah, ciri yang selanjutnya ini yaitu memiliki rencana-rencana yang buruk, di mana ia ingin selalu merintangi orang lain agar gagal dan menemui kehancuran dalam usahanya. Kemudian ciri yang keempat yaitu mencapai tujuan dengan jalan pintas. Nah, orang yang memiliki sifat licik ini biasanya dia ingin mencapai sebuah tujuan, tidak mau melalui dengan sebuah tahapan proses yang benar. Dia ingin keinginannya itu tercapai dengan waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu akibat dari sifat licik. Yang pertama, hati orang yang licik tidak memiliki ketentraman. Hatinya akan dipenuhi dengan rasa gelisah. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Apabila ia menafkahi keluarga dengan jalan licik, lalu anak yang diberi makan itu dari suatu pekerjaan yang tidak halal, maka akan menjadi daging yang tidak mau taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sifat licik ini menyebabkan seseorang akan menjadi rakus. Karena orang yang licik nafsunya tidak pernah terpuaskan. Ia bertindak seperti orang yang dahaga kemudian minum air laut untuk melepaskan rasa dahaganya, padahal semakin dia minum air laut, maka ia semakin dahaga. Kemudian yang keempat, akibatnya yaitu imannya akan semakin habis. Orang yang berbuat licik pasti imannya akan berkurang, dan jika tidak berhenti maka imannya akan terhapus. Seperti itu. Orang yang mempunyai sifat licik ini layak dikasihani karena kurang iman. Selanjutnya, akhlak tercela yang kedua yaitu tamak. Tamak memiliki arti sikap yang tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkan.
Tama ini memiliki pengertian cinta kepada dunia berupa harta benda terlalu berlebihan tanpa memperdulikan hukum haram yang menyebabkan adanya dosa besar. Lalu ciri-ciri dari tama itu apa saja? Yang pertama yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, senantiasa merasa tidak cukup, padahal ia telah banyak mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga yaitu dia selalu ingin mempunyai sesuatu yang orang lain punya. Kemudian yang keempat yaitu sangat mencintai harta benda yang dimiliki. Adapun bahaya dari sifat tamak, yang pertama yaitu sifat tamak ini dapat menyebabkan penyakit hati seperti dengki, hasud, fitnah. Kemudian yang kedua yaitu sifat tamak menyebabkan orang menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Yang ketiga, sifat tamak ini tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jika seorang memiliki sifat tamak, maka itu jauh sekali dari kenikmatan dan rahmat dari Tuhan. Kemudian yang keempat, sifat tamak ini menyebabkan orang menjadi kikir karena khawatir hartanya yang dicintai itu akan habis. Alat tercela yang selanjutnya yaitu zalim atau aniaya. Zalim memiliki pengertian meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan karena tindakan aniaya ini akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Tindakan aniaya ini digolongkan sebagai perbuatan yang menyesatkan dan menyengsarakan. Oleh karena itu, orang-orang musyrik pun oleh Al-Quran dianggap melakukan kezaliman. Karena sesungguhnya segala perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan kebenaran, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan membawa mudarat bagi diri pelakunya. Zalim ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu zalim terhadap Allah, atau seringkali disebut sebagai syirik. Yang kedua yaitu zalim terhadap diri sendiri. Yang ketiga, zalim terhadap sesama manusia. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 3 macam kezaliman. Yang pertama yaitu zalim terhadap Allah atau syirik. Syirik merupakan pandangan dan kepercayaan yang mengingkari bahwa Tuhan adalah Maha Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan tidak Maha Esa, maka berarti ada lebih dari satu Tuhan. Jadi harus ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensinya, Tuhan yang lain tentu berasal dari kalangan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu ciptaan dari Allah. Kepercayaan atau pandangan yang mengingkari bahwa Tuhan adalah Maha Esa tersebut dalam antropologi budaya dikenal sebagai sistem mitologis, yaitu pandangan yang tidak benar kepada alam sekitar atau manusia. Sebagai contoh, misalnya raja yang dianggap keturunan dewa. Pandangan yang tidak sejalan dengan sunnatullah tersebut dianggap sebagai suatu kezaliman, karena syirik mempunyai makna menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan berdampak merendahkan harkat dan martabat manusia. Padahal manusia sudah tahu bahwa manusia itu adalah puncak dari ciptaan Tuhan, dari ciptaan Allah. Jika seseorang menganggap atau memandang bahwa Tuhan itu tidak kuasa, sehingga Tuhan memerlukan pembantu yang harus disembah dan yang akan menolong, mendekatkan kepadanya, maka hal ini merupakan kezaliman, sebab praktek penyembahan yang tidak pada tempatnya membuat orang secara a priori menempatkannya di bawah alam atau sama manusia. Karena itu perilaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah.
Kemudian kezoliman yang kedua yaitu zolim terhadap diri sendiri. Ini merupakan sikap ketidakadilan terhadap diri sendiri untuk mengisi hal-hal yang baik ke dalam diri kita sendiri. Sebagian manusia memiliki kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang dikelompokkan sebagai dosa kecil, baik dengan sengaja maupun tidak. Padahal, dosa sekecil apapun merupakan kezoliman yang harus kita tinggalkan. Walaupun dalam kenyataannya manusia memang tidak mungkin bebas sama sekali dari kesalahan. Contoh dari sikap zolim terhadap diri sendiri ini misalnya berjudi, minum minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk dari kezoliman terhadap diri sendiri karena kita sudah memasukkan hal-hal yang buruk yang seharusnya yang dimasukkan dalam diri kita itu adalah hal-hal yang baik. Kezoliman yang selanjutnya yakni kezoliman terhadap sesama manusia. Kezoliman ini akan berdampak pada rusaknya seluruh tatanan masyarakat. Maka setiap orang berkewajiban untuk mencegah kezoliman di masyarakat. Orang yang zolim ini pada umumnya senantiasa bersikap kasar, suka bermusuhan, suka menyakiti perasaan orang lain, karena itu tabiat buruk yang sudah dimiliki. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka setiap manusia harus berusaha untuk dapat memberikan pertolongan terhadap sesamanya, bukan malah menjadi penggerak dalam kemungkaran di masyarakat. Adapun akibat dari perbuatan zolim ini, yang pertama yaitu berlakunya azab yang besar. Yang kedua, dijauhkan dari rahmat dan kenikmatan dari Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu ancaman doa dari orang yang terzolimi. Doa orang terzolimi itu meskipun doa yang buruk, maka akan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat yaitu kebangkrutan di hari kiamat apabila ia tidak bertaubat dan tidak meminta maaf kepada orang yang dizolimi tersebut. Jadi hanya itu penjelasan dari video ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.